Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu Allahu basyiran wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib juga tidak lupa untuk menyampaikan wasiat takwa. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa merupakan bekal yang paling sempurna, yang paling terbaik yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu karena bekal yang paling terbaik itu kata Allah adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita renungi sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengucapkan salam. Summa qala, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Wahai Rasul, siapakah orang beriman yang paling utama? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ahsanuhum khuluqan." Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya kepada Allah, yang paling utama imannya kepada Allah adalah orang mukmin yang paling bagus akhlaknya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini jelas bagi kita. Dan bahkan Nabi juga mengatakan dalam hadis yang lain bahwa jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala tidak akan didapati oleh orang yang bejat akhlaknya dalam kehidupan, oleh orang yang suka berbuat maksiat. Tetapi jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala adalah jalan yang ditempuh dengan mendapatkan ridha dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ditanya,
Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilun nas al jannah. Rasul ditanya orang tentang apa yang banyak membawa orang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Yang banyak membawa orang masuk dalam surganya Allah. Dan kebanyakan isi penduduk surga itu, kata Nabi, adalah orang yang bertakwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Maka Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang lain, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus, kata Nabi, adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena memang akhlak manusia ketika Nabi itu dilahirkan atau sebelum Nabi dilahirkan adalah dalam keadaan amburadul, atau yang disebut dengan dalam Al-Quran dengan jahiliyah. Apa mereka yang jahiliyah? Peradaban mereka jahiliyah, akhlak mereka jahiliyah, aturan hidup mereka jahiliyah. Jelas-jelas kue yang ingin dimakannya namun disembahnya terlebih dahulu. Inilah perilaku orang jahiliyah. Maka Nabi mengatakan bahwa aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk membentuk kepribadian manusia menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya terjalin hablum minallah dan hablum minan nas. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajar kalau ada orang yang melakukan penelitian. Bahkan salah seorang tokoh Yahudi, penulis Yahudi, menulis 100 ranking orang terbaik di dunia dan menempatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomor 1 atau di ranking paling atas. Kenapa dia menjadikan Nabi Muhammad menempati ranking nomor 1, padahal dia adalah orang yang bukan beragama Islam? Ternyata alasannya setelah ditanya oleh orang bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad itu dia berjuang membentuk karakter manusia menjadi bagus. Muhammad itu berjuang bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia ingin orang lain menempuh jalan kebahagiaan. Inilah alasan kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disegani bukan hanya oleh orang yang beriman kepada Allah, namun lawan pun mengakui keunggulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu bentuk akhlak mulia Nabi selalu menyuapkan orang Yahudi yang buta. Setiap pagi Nabi suapin dia karena dia buta dengan makanan. Sore hari pun demikian. Namun apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin? Setiap suapan yang keluar, yang masuk ke dalam mulut orang Yahudi tersebut, namun setiap kali pula dia mencaci dan memaki tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicacinya Nabi Muhammad, padahal dia tidak tahu bahwa orang yang sedang menyuapinya ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan kebaikan-kebaikan Nabi dilanjutkan oleh sahabat, seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar menyuapkan orang Yahudi ini, namun suapannya tentu berbeda. Kalau Nabi dengan penuh kelembutan, dengan halus suapannya, Abu Bakar agak sedikit lebih kasar. Maka bertanya orang Yahudi ini, siapa engkau? Kemana orang yang selama ini menyuapin aku? Lalu Abu Bakar mengatakan bahwa orang yang engkau selalu caci, bahwa orang yang selalu engkau maki tersebut, dia itulah yang selama ini menyuapi kamu dengan makanan pagi, siang, dan sore hari, dan sekarang dia sudah meninggalkan kehidupan di dunia ini. Lalu menangislah orang Yahudi ini. Kenapa demikian? Ternyata akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagian daripada menyadarkan hati seseorang yang keras. Demikian pula seperti Umar bin Khattab, yang awalnya hatinya gersang, hatinya durjana, hatinya adalah penuh dengan emosional. Namun ketika dia melihat perilaku Nabi Muhammad SAW, melihat adab Nabi Muhammad SAW, akhlak Nabi Muhammad SAW,
maka dia tunduk dengan aturan Allah dan aturan Nabi Muhammad SAW. Begitu pentingnya akhlak dalam kehidupan ini, maka wajar Nabi mengatakan bahwa orang yang paling utama imannya kepada Allah adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Ada orang yang rajin sholat, rajin puasa, setiap tahun melakukan ibadah kurban, bahkan setiap tahun pula dia melakukan umrah pergi ke Mekah, namun perilaku dan akhlaknya dalam kehidupan tidak berubah. Dia suka menzalimi orang lain, dia suka mencaci orang lain, dia suka sombong kepada orang lain. Ingat masyarakat muslimin, bahwa kebaikan yang kita lakukan kepada Allah, namun dibalik daripada itu kita melakukan kezaliman kepada sesama, inilah yang disebut nanti di akhirat oleh Nabi dengan al-muflis, orang yang bangkrut. Atadruna mal muflis, tahukah kamu wahai sahabatku siapa atau apa orang yang bangkrut itu, al-muflis itu? Lalu sahabat menjawab, al-muflis man la dirhamallah wala mata, orang yang tidak mempunyai harta benda, tidak mempunyai dirham, tidak mempunyai dinar, tidak mempunyai kekayaan, ataupun dia mempunyai kekayaan sebelumnya namun terjadi musibah sehingga hartanya habis, itu yang disebut dengan orang yang bangkrut wahai Rasulullah. Lalu Nabi SAW meluruskan pendapat sahabat ini. Al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut di kalangan umatku, kata Nabi, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti adalah orang yang ya'ti bisolati, dia datang membawa pahala solat, wasiyamin, dibawanya pahala puasanya, wazakatin, dibawanya pahala infak, sedekah dan zakatnya, walakin kaksyatama haza, tapi dia suka mencela orang lain, wa qadhafa haza, dia suka memfitnah, dia suka menuduh orang lain dengan perbuatan yang tidak baik, dia suka menzalimi orang lain. Fayuqta hasanatuhu min hasanati, kemudian nanti di hari akhirat kebaikan-kebaikan salat yang banyak yang telah dilakukannya, sedekah yang banyak yang telah dibayarkannya, puasa yang banyak yang telah dikerjakannya, kebaikan-kebaikannya yang banyak tersebut akan diberikan kepada siapa yang dizaliminya ketika hidup di dunia, kepada siapa yang dicaci dan dimakinya ketika hidup di dunia. Ketika amal kebaikannya sudah habis, diberikan kepada orang-orang yang dizaliminya, maka dosa orang pun akan ditimpakan kepada dirinya. Wal iyazubillah, berlindung kita kepada Allah dari yang demikian. Hasan al-Basri, salah seorang tokoh sufi, juga diberikan informasi yang tak sedap oleh penyampai berita. Wahai imam, bahwa ada di sana orang yang sedang mempergunjingkan engkau, yang sedang menyebut nama engkau dengan kata-kata yang tidak baik. Bagaimana halnya demikian wahai imam? Lalu Hasan al-Basri mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, apa makanan yang ada di belakang, yang ada di dapur? Istrinya mengatakan, ada kurma di dapur wahai suamiku. Lalu diambillah baki, diisilah baki tersebut dengan kurma, lalu kurma tersebut diberikan kepada yang menyampaikan berita tadi. Untuk apa ini wahai imam? Berikan kepada orang yang telah menggibahku, yang telah menggunjingkanku, yang telah menyebutkan kata nama-namaku dengan nama yang tidak baik, berikan kepada mereka. Kenapa ini wahai imam? Karena kebaikan yang telah diberikan oleh orang tersebut tidak sepadan dengan kebaikan yang aku berikan kepada mereka. Namun daripada tidak ada sama sekali, mendingan kasih kue ini, kasih kurban ini kepada orang yang telah memberikan pahalanya kepadaku, kata Imam Hasan al-Basri. Maka oleh karena itu Nabi sangat menyampaikan kepada kita, memberikan kesan tentang kehidupan di dunia ini adalah akhlak mulia. Kata Nabi SAW ketika ditanya oleh seseorang, wahai Rasulullah, ayun nasi khair, wahai Rasul, siapa orang yang paling baik dan terbaik itu? Lalu Nabi mengatakan, man tala umruhu wa hasuna amaluh, orang yang paling panjang, orang yang panjang umurnya dan bagus amalan-amalan yang dilakukannya. Di dalam Islam, bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan, yang diminta oleh Allah bukan kuantitas amalan kita, tapi adalah kualitas dari amal ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazi khalaqal mauta wal hayata
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kematian, Allah ciptakan kehidupan. Allah ingin lihat siapa di antara kamu yang paling ahsanu, yang paling baik, bukan aksaru, bukan yang paling banyak amalannya, yang paling baik amalannya. Demikian pula Nabi ketika ditanya, siapa manusia yang paling terbaik wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, orang yang panjang umurnya dan bagus atau berkualitas amalan-amalan yang dilakukannya. Sebaliknya, siapa manusia yang paling jelek wahai Rasulullah? Nabi juga mengatakan, man tala umruhu, umurnya sama-sama panjang, namun yang satu dalam kebaikan, yang satu wasa'a amalu, berada di dalam keburukan. Maka ketika sadar kita bahwa selama ini perbuatan kita salah, sadar kita bahwa selama ini kita melalaikan kewajiban kepada Allah, Allah masih membukakan pintu taubatnya agar kita full menjadi hamba Allah yang taat dan mulia akhlak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Demikian pula kisah kesuksesan sahabat-sahabat Nabi. Kenapa mereka sukses? Karena akhlak mereka mulia. Kenapa mereka sukses? Karena mereka menghormati Nabi SAW yang notabene adalah sebagai guru bagi mereka. Hari ini kita lihat banyak anak-anak yang akhlaknya tidak baik, di sekolah saja melawan kepada gurunya, di rumah pun juga demikian. Perintah orang tua tidak didengarkan, apalagi perintah gurunya di sekolah. Inilah yang membuat bobroknya akhlak yang dilahirkan dari masa ke masa. Maka kewajiban kita ma'asyiral muslimin adalah mengingatkan kepada generasi kita, mengingatkan kepada cucu kita. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaklah orang tua khawatir kalau mereka meninggalkan generasi yang lemah, lemah kepala, ilmu tidak ada, lemah dada, iman tidak kuat, lemah perut, ekonomi hampa. Falyattaqullah, solusinya adalah bertakwa kepada Allah. Ajak generasi kita untuk meramaikan masjid, ajak generasi kita untuk membaca Al-Quran. Ingatkan anak-anak kita agar mereka jangan lalai mengerjakan sholat. Namun ketika mereka lalai mengerjakan sholat, ingatkan kepada diri kita, kenapa anak-anakku lalai mengerjakan sholat? Barangkali inilah pertanyaan yang harus kita temukan dalam diri kita. Kenapa anak-anak ketika ditanya oleh gurunya di sekolah, kamu kenapa tidak sholat subuh? Orang tua saya tidak membangunkan saya. Kenapa orang tua kamu tidak membangunkan? Karena ketika saya pergi sekolah, orang tuanya pun belum bangun. Waliyazubillah, berlindung kita kepada Allah. Harusnya yang menjadi teladan dalam rumah tangga adalah ayah dan bunda. Ketika ayah dan bunda sudah menampakkan ketaatannya kepada Allah, insya Allah Allah akan mudahkan hati anak-anaknya untuk mengikuti perintah Allah melalui wasilah orang tuanya, karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama yang harus kita renungkan ma'asyiral muslimin. Yang kedua, wa ayyul mu'minina aqyas ya Rasulullah. Siapa orang beriman yang paling cerdas wahai Rasulullah? Nabi memberikan dua jawaban. Pertama adalah aksaruhum lil mauti zikra, orang yang banyak mengingat mati. Bahkan Nabi SAW dalam setiap ibadah yang kita lakukan ma'asyiral muslimin, hendaknya kita ingat kematian. Iza kunta ila shalah, apabila engkau mendirikan salat, fasolli salata muwaddi, anggaplah itu salatmu yang terakhir. Hari ini kita berada di masjid, belum ada jaminan bagi kita bahwa kita akan sampai ke rumah. Belum ada jaminan hari ini, tahun ini kita hidup, tahun depan kita masih hidup. Maka ketika kesempatan diberikan oleh Allah untuk memperbanyak ibadah, fa innal yaum amalun wala hisabun. Hari ini perbanyak saja ibadah kepada Allah. Lakukan ibadah kepada Allah, karena hari ini adalah hari untuk beramal, belum waktunya hari untuk hisab. Wa ghadan, kalau sudah kematian datang kepada seseorang, yang ada adalah hisabun wala amalun. Berlaku hisab namun takkan pernah berlaku amalan lagi.
maka penyesalan nanti di akhirat, Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami melihat, kami telah mendengar, kembalikan kami ke dunia, kami akan melakukan amalan soleh, sesungguhnya kami adalah orang yang yakin. Kapan orang seperti itu yakin? Di akhirat. Di dunia mereka anggap bahwa akhirat tidak penting, mereka anggap bahwa dunia adalah tujuan. Bagi kita kaum muslimin, bahwa dunia adalah sebagai tempat persinggahan, bahwa dunia adalah sebagai tempat untuk mengejar kebahagiaan di akhirat. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Ketika kita dinyatakan sebagai hamba Allah yang menjadi penduduk surga, maka ketika itu tidak ada kebahagiaan melebihi dari semuanya. Masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, orang yang cerdas bukan hanya orang yang cerdas dalam hal mengingat kematian, tapi wa ahsanuhum lima ba'dadu istiqdada. Orang yang harus ada bekalnya untuk dibawanya di akhirat. Apa bekal yang kita bawa? Tentu adalah ibadah yang kita lakukan. Kalau ingat mati, ada orang yang ingat mati, dan bahkan penggali kubur malahan ingat dia bahwa suatu saat dia akan dimasukkan oleh orang ke dalam itu. Namun habis dia menggali kubur, ada enggak yang tidak melakukan sholat, ada yang tidak melakukan kewajibannya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena hanya sekedar ingat, tapi tidak ada daya, tidak ada kekuatannya untuk melakukan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan yang mesti diperbanyaknya. Ulaikal aqyas, itulah orang yang cerdas. Maka melalui hadis Nabi ini ada 3 pelajaran penting sebagai kesimpulan bagi kita, bahwa tidak ada kebahagiaan bagi kita. Harta yang banyak orang tidak akan meminta kepada kita. Ilmu kita yang hebat orang tidak harap dengan kita. Kekuatan kita yang hebat orang tidak butuh dengan kita. Yang dibutuhkan adalah ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, anfa'uhum linnas. Di saat itulah kita menjadi mulia di hadapan Allah. Yang kedua adalah perbanyak mengingat mati. Hidup di dunia hanya sebentar, hidup di akhirat adalah selamanya nantinya. Yang ketiga adalah bekali diri dengan ketaatan dan amalan soleh. Apa yang bisa kita lakukan ibadah kepada Allah, lakukan. Perbanyak zikir, perbanyak sholawat, perbanyak infak dan sedekah bagi kita yang mempunyai kemampuan. Perbanyak membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Pendek kata, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.